mana Nabi Muhammad mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup. Gitu. Loh, kok harus sama dengan begini, dalil Anda? Oke. Sekarang kenapa harus sama dengan dalil Anda? Pola kita berbeda. Oke. Nabi Muhammad ini suci kan? Suci. Iya, betul. Yes. Orang suci itu artinya tidak bisa digodai oleh dosa. Benar tidak? Hah? Yesus aja digodai iblis kok. Apa pula orang ini? Artinya begini. Oke, digodai Yesus iblis. dicoba oleh iblis. Dicoba iblis. Nabi Muhammad tidak pernah digendong, tidak pernah dibopong, tidak pernah didenge oleh iblis. Yesus kemana-mana diobok-obok sama iblis. Loh, kok bisa kayak gitu? Siapa bilang Muhammad Matius 1, Matius 4 nomor 1. Coba. Coba saudara tunjukkan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad dibawa oleh iblis. Di mana tertulis? Bukan dibawa, enggak harus dibawa. Yesus dibawa. Yesus dibawa oleh iblis. Matius 4 nomor 1. Oh, oke. Lukas 4. Oke, jadi nomor 6. Jadi pertanyaan saya begini. Loh, kok dirubah pertanyaannya? Bukan dirubah. Merujuk kepada pernyataan Abang. Jadi yang dibawa-bawa oleh iblis itu ke padang gurun, ke atas gunung, ke bumbungan bait suci, Yesus atau Nabi Muhammad? Yesus. Yang mati terkutuk di atas salib, Nabi Muhammad atau Yesus? Itu bukan mati terkutuk, Bang. Lalu mati apa? Mati mulia. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati secara terkutuk? Nabi Muhammad atau Kristus Tuhan Anda? Loh. Kok lo lari malah ke situ? Gimana dong? Anda ingin membandingkan itu kan? Permasalahan tadi. Lari ke situ, Bang. Permasalahan tadi kan pertanyaan saya tadi kan mengarah kepada ini sudah lari dari tema kita, ini udah jauh kali dari tema ini. Nabi Muhammad kan kepada begini. Tidak ada lagi cuma apa namanya, siksa kubur, tidak ada lagi. Iya, itu kata siapa? Kata siapa? Begini. Kata siapa? Enggak ada sisa kubur. Sebentar dulu, Bang. Pertanyaan saya belum clear. Tadi kan saya mengatakan Nabi Muhammad adalah orang suci. Yes. Ya toh? Terus? Nah. Iya. Tadi kan Abang bilang di mana Nabi Muhammad dicobai atau diapai oleh iblis. Ya toh? Ya. Pertanyaan Abang. Di mana dia? Di mana dia dibawa? Oke. Jadi di bawah. Jadi Nabi mana yang terkena oleh sihir kalau enggak Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad kena sihir. Sihir itu iblis atau enggak? Oke, iblis. Pertanyaan betul itu. Iya, iblis. Nah. Oke. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan kena mati? Loh. Kutanya dulu. Jangan lola-lola. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan dibunuh? Para mana? Ini bukan cerita para pemainnya, Bang. Jelas, Yesus mati untuk menebus manusia. Itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Di mana dalilnya? Yesus mati. Di mana dalilnya? Sabar. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Silakan. 1. Yohanes 3 ayat 16, Bang. Jelas dikatakan. Karena di situ bukan berbicara mengenai tumbal, kecuali Anda ingin berubahnya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tumbal, gitu. Enggak. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. Jadi kalau segala sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal, begini gitu. Loh, Bang. Ada berbicara tumbal di situ atau tunggal? Kosa kata kan kita ini berbicara luas. Iya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, kan, bukan tumbal kan? Iya, tunggal. Yang saya tanya,
Di mana Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menumbalkan anak manusia? Di mana tertulis? Di situ sudah jelas Yesus. Di situ bukan tumbal, di situ tunggal. Coba Abang baca dulu deh. Yohanes 3 ayat 16. Saya baca, saya ulang. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada berkata Yesus ada di sini, ada Yesus di sana. Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa Anda kemudian percaya kepada Paulus? Itu kan Yesus nggak datang kepada Paulus itu sebagai rupa manusia. Jelas tadi dikatakan. Tidak, dia katakan Yesus tidak mengatakan dalam rupa ini, dalam rupa itu. Yang jelas, saudara, jangan dipelintir dalilnya. Jangan dipelintir. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Tidak dikatakan Yesus dalam bentuk roh, Yesus dalam bentuk daging, Yesus dalam bentuk roti. Tidak dikatakan. Yang penting orang itu mengaku bertemu dengan Yesus. Dalam bentuk apapun Yesus datang, kata Yesus, jangan kamu percaya. Betul tidak? Betul. Bagus. Kenapa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Iya, itu nabi-nabi palsu yang bilang itu. Kita berbalik-balik terus ini dulu pertanyaannya. Memang karena Anda membawa dalil Yohanes yang Anda bawa itu, Yohanes 3:16 itu adalah dalil yang menekankan agar Yesus dipercayai. Sedangkan Anda tidak percaya Yesus. Ya percaya. Kalau Anda percaya, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Maksudnya gimana Bang? Enggak tahu juga, aku juga enggak tahu. Macet-macet. Iya macet, betul. Itu macet, artinya Bang. Begini loh Bang. Apa lagi artinya? Coba bisa Abang ulangi yang Abang katakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Benar. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Nah, percaya. Oke. Nah, artinya begini, domba yang hilang, artinya. Berarti sabar. Bukan domba hilang, domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Jadi ketika Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel saja, yang sesat dari umat Israel. Lalu Paulus datang mengatakan, aku diutus untuk Yesus kepada non-Yahudi. Siapa yang Anda percaya? Yesus hanya untuk Bani Israel atau Yesus untuk seluruh bangsa? Itu cuma itu hanya untuk domba-domba yang hilang, artinya domba yang hilang itu artinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa yang hidup dari dalam mana dosa. Anda mendapatkan data itu? Domba itu Bani Israel. Loh, domba itu Bani Israel. Di luar itu bukan domba. Mau bukti? Saya kasih bukti. Terlalu jauh kalau Kristen. Terlalu mimpi kalau pastor, terlalu berangan-angan kalau kemudian pendeta, terlalu berhalusinasi kalau jemaat gereja. Seorang wanita Kanaan. Di dalam Matius, sabar. Di dalam Matius 15 seorang wanita Kanaan percaya kepada Yesus. 1, bertemu langsung dengan Yesus. 2, berinteraksi, berbicara dengan Yesus. 3, memohon bersimpuh minta pertolongan kepada Yesus. 4. Apa kata wanita itu? Tuhan, sembuhkan anakku. Anakku sangat menderita. Dia sakit. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata wanita? Apa kata Yesus kepadanya? Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tersebut yang langsung ngomong di hadapan Yesus? Benar, Yesus. Tapi bukankah, apa kata Yesus?
tidak pantas kemudian roti yang dihususkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus setelahnya? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Sembuh anaknya. Apakah kemudian identitas sebagai anjing berubah jadi domba? Tidak. Tetap saja dia anjing. Padahal dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata perempuan itu? Benar. Tapi bukankah anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Besarkah imanmu ibu? Jadi wanita di luar Yahudi yang ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, digelari oleh Yesus anjing. Apalagi ente. Apalagi Anda. Apalagi ente. Apalagi Kristen. Wanita Kanaan. Sesaman Yesus. Percaya Yesus. Ketemu dengan Yesus. Bercakap langsung dengan Yesus. Memohon-mohon dengan Yesus. Apa kata Yesus? Engkau anjing. Tidak layak roti diberikan kepada anjing. Matius 15 nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 25. Baca. Aku akan membaca ini ya. Matius Diam. berapa tadi? Tatap dulu ini, Matius tatap dulu berapa ini. tadi? Baru mau cari. 15. Enggak apa. Matius. Itu aku. Ya, Jangan. cuma Lihat dulu cincinku walaupun banyak ini. di situ isinya, enggak masalah buat aku. Cuma Matius berapa Silakan. tadi? Cepat. Mati meja. Baru tanya. Matius 15, Bu. 15, Bu. Nomor Dari tadi aku 22. lihat kamu ngomong ngawur semua yang kamu bilang itu cuma. Ya, Jangan bilang saya Matius ngawur. 14. Bibel saya menumpuk di sini. Saya Ngawur pastikan kamu, Juma. Bibel saya Ya. lebih banyak daripada ibu. Satu lemari itu Bibel tuh. Tadi nabi-nabi palsu yang dibahas. Lalu keluar semua entah apapun yang dibilangin ya. Jangan nangis, jangan nangis. Cuma. Ayo, wanita Samaria yang Matius. bertemu, wanita Kanaan yang bertemu dengan Yesus pun dia sebut anjing karena dia bukan Bani Israel. Kalian bukan dibilangnya domba. pun hanya domba yang sesat. Israel gini-gini. Kamu nggak paham kamu isi Alkitab itu, tapi ngawur semua. Gimana si Jujuma ini mau meletakkannya itu? Matius berapa? 15? Ya, nomor 22 sampai nomor 24. Bentar ya, soalnya kacamata aku nggak apa. Nampak tadi. Mama Silakan, Makanya Ibu. kau cuma buanglah cincinmu itu datang kepada Yesus. Ya, biar jangan ada kegelapan dalam tubuhmu itu cuma. Cincin lagi yang jadi masalah. Cincin lagi dari masalah. Karena cincinmu itu kamu sesak cuma. Matius berapa? Matius 15 ayat 22 sampai 24. Cari cuma. Ya. Iya, Tante, Ya. silakan. Janganlah pakai cincinmu itu cuma. Masih cincin juga nya dibahas. Soalnya banyak kali hitamnya cuma. Ada aja ibu ini. Mahal sekarang Bu, 1 gram itu 2 jutaan. Coba itu Jo apa? Itu cepat. Kacamata aku nggak nampak lo jam. Ternyata kacamatanya enggak ada. Matius 22 ya. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu yang berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Oke. Terus jawab ibu itu apa?
Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Benar, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa itu? Anjing pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Betul? Betul, Paman. Yang diinginkan ibu itu kan bukan itu, Bang. Loh. Besar imanmu. Engkau mengakui dirimu anjing yang makan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Iya. Besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Sembuh anaknya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi domba nggak dia? Iya, tapi ibu ini tadi kan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi domba nggak dia? Ya enggak domba, itu perumpamaannya aja loh Juma. Gimana sih? Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda kemudian ngaku-ngaku domba, Andalah yang kena hati-hati kepada serigala nyamar domba. Andalah itu. Nanda pus barakallahu fik. Gimana? Masih mau ngaku domba? Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23 Kristen diusir semuanya. Tidak ada satupun Kristen tidak diusir kelak oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Apa enggak sedih digituin sama Yesus? Apa kalian enggak ngeri? Berharap, tapi ternyata ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Beruntunglah ada kami umat Islam ini yang mengingatkan kalian. Oh, yang kita bahas Bible kan? Ayo Bang, baca Matius 7 Bang. Baca Matius 7. Matius 7 ayat berapa Bang? 22-23, silakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalipun pembuat kejahatan. Kamu sekalian, jangan salah baca, nanti diprotes sama Bu Tiara. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Siapa itu? Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Kristen. Inilah yang dimaksud. Kenapa Anda tidak dikenali oleh Yesus yang asli? Karena Anda mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Udahlah saudara, lembutkan hatimu menerima kebenaran. Lembutkan hatimu menerima kebenaran. Kebenaran itu pahit memang. Tapi kita bisa selamat karena mengikuti kebenaran. Kalau di Islam, tugas kami apa? Mensucikan beliau. Kami cinta beliau. Kami rindu beliau. Sayang kami itu kepada beliau. Sosok Nabi yang lahir tanpa ayah. Teraniaya, terzalimin, difitnah ibunya oleh Bani Israel. Kami datang mensucikan beliau. Kami menyebutnya alaihi salam. Acap kali kami menyentuh pengajaran beliau, kami baca nama Tuhan kami dan kami katakan alaihi salam. Tidak dikatakan kesempurnaan ada pada diri seorang muslim Islam kalau dia tidak beriman atas kesucian terhadap Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Bermukjizat, diberikan kemudian nikmat kenabian, diberikan Injil kepadanya. Islam tidak akan sempurna imannya kalau tidak beriman kepada manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Baik. Kalian sebaliknya, sabar. Sebaliknya, untuk menjadi seorang Kristen syaratnya harus percaya kalau dia mati terkutuk di atas salib. Bukan mati terkutuk, kau buat sendirinya kau. Benar. Betul. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya satu, Bang. Makanya Yesus mengusir kalian. Bukan. Yesus mengusir kalian. Harus terima itu.
Jadi Loh, kok bukan pertanyaan yang tadi yang jadi- Anda baca apa? J- Yang Anda baca tadi apa? Orang Hindu Yang diusir. yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan itu umatnya siapa? Oh oke Cuma baik. lari cuma. Jadi Lari pernah sih cuma. Umatnya siapa? Oke baik. Jadi pertanyaan saya hanya satu bang. Jadi Muslim ini menuhankan Muhammad atau Allah? Na'udzubillahi min zalik. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi kok jadi Tuhan. Ini kami bukan orang Kristen yang tidak berakal. Pada saat pembagian akal kami hadir. Kalian aja nggak hadir. Nabi Muhammad manusia yang dikaruniai nikmat kenabian. Litubayyina linnasi, diutus kepada seluruh umat manusia. Kok kami menyembah Nabi Muhammad? Nah, ini muridnya si gila Edis ini. Bukan. Gak ada orang Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menuhankan. menyembah dirinya. Kalau memang Tidak Islam ada. tidak Kalau menuhankan si Muhammad, kenapa ada gini? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa enggak? Oh Allah, ya Allah, dengarlah seruanku. Kenapa bukan sama Allah dia Annallah- berseru? Annallah Kenapa sama as-sami. si Muhammad? Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Coba, di mana Nabi Muhammad maha mendengar? Iman kami, Annallah as-sami. Ya itu dia, Sesungguhnya si Allah Muhammad itu maha kan- mendengar. Muhammad kan sudah Sama meninggal. Kenapa ada? ketika saya Muhammadku, bernyanyi, Muhammadku, wahai dengarlah sayangku, seruanku. dengarlah isi hatiku. Kalau kami Tuhan Yesus, Berarti Tuhan biniku Yesus, itu Tuhanku dengarlah gitu. seruanku. Kalau kami Tuhan Yesus kami panggil dia hidup cuma. Dia hidup dan akan kembali lagi dia ke Ngarang-ngarang dunia cerita. ini menjemput kau Juma. Ya. Yang diusir tadi itu siapa? Itulah dia datang kedua kalinya karena dia akan menjadi hakim. Iya, Dengarkan. yang diusirnya Yohanes, itu yang dengar. tidak percaya sama Yesus Dengarkan, cuma. dengarkan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan Aku tidak gini aja, mendengarkan. jalan satu-satunya Juma. Udah capek aku melihat cincinmu itu dan mendengar Juma. Aku gini aja. Tolong kasih aku ya yang tertulis di buku kuning dan di Al-Qur'an. Si Muhammad berkata, akulah jalan kebenaran, kalau tidak bisa melalui aku. Terus kenapa lagi Islam sampai sekarang ya berseru terus sama si Muhammad? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruan. Karena si Muhammad itu kan sudah meninggal Juma. Kan apa bisa si Muhammad mendengar itu lagi seruan kalian itu? Nah benar. Kan Muhammad di dalam kubur. Di dalam kubur toh. Aku Bagaimana Juma itu? ya, aku kalau ada ini sekarang Juma syahadat aku ya. Akulah jalan kebenaran. Yang Itu menjelaskan, si Muhammad sabar. ya. Yang menjelaskan Nabi Muhammad itu jalan kebenaran. Dan itu fakta kan bang? Fakta kan? Fakta apa bang? Bahwasannya Fakta Nabi apa? Muhammad dikubur. Nabi Muhammad dikubur. Yesus di mana? Ya udah bangkit di surga. Oke. Bener toh? Ada di surga Yesus. Oke. Saya ikuti ya irama Anda ya. Oke. Yesus ketika hidup di dunia menyembah kepada Elohim yang ada di langit. Sujud dalam beribadah, mengakui dirinya sebagai rasul, beliau berpuasa. Oke? Kami umat Islam melakukan hal yang sama. Wakil kami menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sudah ada di surga bernama Yesus. Sekarang saya mau tanya. Wakil Anda menyembah anak Maria bernama Kristus itu sudah ada di surga belum? Wakilnya. Siapa namanya? Sebutkan. Siapa penyembah Yesus, pemakan babi, tidak bersuman, ibadah minggu, menyembah anak Maria yang sudah ada di surga? Wakil Anda siapa yang sudah ada di sana? Saya wakilku yang bersunat, yang tidak makan babi, yang menyembah kepada satu Tuhan, yang sujud dalam beribadah, berpuasa pula di dalam menanamkan akidah kepada keyakinan terhadap dirinya. Sudah ada wakilku di surga. Namanya Yesus. Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, joget-joget hari Minggu. Wakilnya ke surga siapa? Sebutkan satu nama. Paulus kemana? Lukas kemana? Markus kemana? Matius kemana? Timotius kemana?
Kemana? Mana? Yesus, Sebutkan. kan? Yesus itu seorang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kemanusiaannya, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Tolong tunjukkan di mana Yesus seorang anak Kristiani. Jadi gini Juma, Yesus menyembah Bapa karena dia kemanusiaannya lah. Saya jangan Anda recohkan pemahaman saya dengan sedikit Iya, Anda kemanusiaannya berpantun. itu. Saya Supaya, minta Anda tunjukkan kepada saya orang yang menyembah Yesus sudah ada di surga itu siapa? Supaya kita manusia ini menyembah Allah itu, Allah yang Wakil benar. penyembah Yesus yang sudah ada di surga siapa? Apa kamu bilang? Enggak tahu, aku juga lupa. Nah, makanya itu kamu Juma. Ya, Yesus kenapa berdoa? Kenapa dia berdoa? Karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Berdoa dia sama Bapa. Ya, supaya karena? kita menurut kita seperti dia yang berdoa itu kemanusiaannya Yesus. Oh, ya. Kemanusiaannya itu. Supaya Oh. kita tidak menyembah batu atau apa segala Oke. macam, menyembah tiang listrik Yesus- atau hanya satu Yesus Allah. berdoa. Yesus Tuhan berdoa itu sendiri yang mengangkat di atas kedua semua. tangan begini. Itu enggak Mengangkat masalah. kedua tangan begini. Kita itu berdoa apa aja yang kita buat di tangan kita ini. Kamu bilang tadi nyanyi-nyanyi. Memang kita harus nyanyi-nyanyi memang. Menyembah Tuhan itu sendiri Juma. Harus sukacita kita. Jangan diam aja Juma. Yang Seperti saya kau lah. tanya, Ya. siapa wakil Kristen pemakan babi yang sudah ada di surga siapa? Begini Juma. Kalau babi ini Begini, sekarang, begini, kalau babi, Juma, dengar aku dulu. begini. Jadi seperti inilah Juma. Nasib menyembah Yesus. Wala Juma. Seperti inilah. Itu onta itu haram itu. Di Kenapa mana cincinnya perintah? kena Di mana menarik? larangannya? Di mana larangannya onta haram untuk umat Islam? Haram onta. Di mana larangan Bukan itu datang larangan, kepada umat Juma. Islam? Di mana Hah? tertulis di dalam Al-Quran onta haram untuk Islam? Di mana? Kalau untuk kalian enggak ya, tapi kalau untuk kami di Bible kami, onta itu haram. Haram gak Kenapa babi? yang haram kalian Haram gak babi haramkan? di Bible? Haram gak babi di Bible? Babi itu yang haram itu babi hutan cuma, bukan babi piaraan. Ngerti kamu? Babi hutan. Karena itu bengang biak Juma. Makanya kamu responlah Juma, jangan hanya cincinmu itu aja kau pakai Juma, sesat kau. Oh, jadi babi hutan itu haram, babi Haram. kota halal. Babi Hah? piaraan itu halal. Babi kota halal. Babi hutan itu haram Babi Juma. hutan Onta itu haram. Juma. Jelas saja babi hutan itu haram karena tidak mungkin ada orang makan babi hidup. Iya, nggak ada babi hidup Juma. Jangan. Iya, ngomong babi hutan jauh, itu babi Juma. hidup. Masih hidup di hutan. Tapi kalau dia sudah Begini, masuk di Juma. panci, itu menjadi Begini, babi Juma. kota. Begini Juma, yang haram kalian halalkan, yang halal kalian haramkan. Di Onta itu mana? kenapa Di kau mana? menyebutnya? Di mana? Di mana di dalam Al-Qur'an larangan makan onta itu di mana? Kalau di dalam Al-Quranmu aku nggak tahu ya, tapi kalau di Bible kami Makanya onta diharamkan. di dalam Imamat 11 nomor 7 jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada disebut babi Iya, hutan di situ. Memang betul, Nggak ada- memang betul. nggak ada disebut babi haram. hutan. Babi yang mana sekarang? Babi yang mana sekarang Juma? Babi ada Di mana, dua di babi mana? Juma ya. Babi piaraan sama babi hutan Juma. Ya, babi hutan. Di itu mana memang dalilnya? haram. Di mana dalilnya babi piaraan bisa dimakan? Di mana dalilnya? Lah. Kau kan udah membaca ulangan itu. Hah? Membaca ulangan. Ulangan Ya, baca 11 nomor semuanya, 7 Juma. itu jangan engkau makan babi. Kencing onta kok jadi kau halalkan Juma, padahal itu haram Di loh, mana? Juma. Di mana? Kemudian tertulis makanan babi kota bisa dimakan. Di mana? Di mana dalilnya babi dengan kota bisa hadiah, dimakan? Juma. Yang Babi yang haram pak- itu, yang Juma, bisa babi main hutan, HP. Juma. Bukan Babi yang bisa main piaraan. HP namanya bom-bom. Hah? Itu bisa dimakan. Babi hutan. Tak ada Sekali, tertulis Juma, ya. babi hutan di situ, Paman. Pada-pada. Enggak ada, berarti kamu ini udah sinting Tunjukkan kamu ya, Juma. dalilnya Imamat Ada 11 nomor babi 7. hutan, babi apa? Tunjukkan.
Tunjukkan dalilnya Imamat 11 nomor 7. Ada nggak di situ kata hutan? Ada nggak? Jangan di Imamat Juma kamu baca Juma. Lalu di mana? Surat kabar Tempo. Masa kencing onta jadi kamu haram apa halalkan? Mana dalil pengharaman kencing onta? Mana dalilnya haram minum kencing onta? Mana dalilnya? Di Bible, di Bible. Di Alkitab kan Haram minum kencing onta, mana dalilnya di Bible? Ada. Haram makan onta Juma. Oh, makan Ya, onta kencing sama onta kira. kan udah sama itu. Oh, makan onta. Kupikir minum kencing onta. Ya samanya itu kencing sama ontanya Juma. Enggak dong, enggak sama dong. Nah, enggak giliran sama. ini sama. Antara onta dengan kencing onta sama katanya. Sedangkan babi hutan pun sama babi hutan. Oke. Sekarang kencingnya Tiara dengan Tiara sama. Ya sama, orang dari Celuku dia keluar. Ketawa lu. Aku melihat Tiara keluar dari selangkangan Tiara. Nora. Ada aja ini ibu ini. Ngawur. Makanya itu kamu nggak percaya sama anak Juma. Nggak percaya. Apalagi Ya. kalau Anda percaya Kamu kepada nggak percaya Yesus, sama anak Juma. kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Ada nggak? Apa dibilang di situ Juma? Ya, apa dibilangnya situ? Apa dibilang? Bukan makanan yang menyajikan kamu, tapi perkataanmu. Bukan itu yang kita bahas. Ada tidak Yesus mengajarkan Kristen? Ya ada. Mana? Di mana Ya, tertulis? ada. Di mana? Hah? Di mana dalilnya? Ya itu firman itu tadi diajarkan sama kami umat Kristus. Yang mana ya? Firman itu. Firman yang mana ya? Firman itu. Firman itu. Firman yang mana? Firman yang mana? Sedangkan Firman yang mana? Firman yang mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Ikan goreng terbang, makanannya Yesus. Nggak ada bang. Enggak. Ya, mulai dari Enggak ada. Ini ibu. Itu artinya Nggak Kristen ada. gini loh. Kan tadi udah saya katakan. Kamu kalau aja yang Quran nggak nyambung itu juga. Kristen adalah pengikut kepribadian Kristus. Iya. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Ya Yesus Kristus. Yesus Kristus ke sinagoge, kamu ke gereja ikut siapa? Loh. Yesus Kristus yang Lo apa? Yesus Kristus yang mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia jalan kebenaran, kenapa kamu jadi Kristen? Bukan Kenapa kamu jadi Kristen? Bukan berarti bahwasanya Kenapa kamu jadi Kristen, saudara? Al-Quran yang bersaksi Saudara, bahwa Muhammad saudaraku, itu takut saudara, kepada manusia. Kalau dia Jelas, beda, adalah Bang. jalan kebenaran, kenapa kau jadi Kristen? Ya memang Terus supaya jadi kita apa? selamat. Iya, dia harus jadi Yahudi Supaya dong. kita selamat. Orang dia jalan. Seperti Yahudi itu si Muhammad agama. kan nggak ada berkata aku jalan Yahudi kebenaran. itu Nggak ada di Quran adalah itu kan. murid-murid Yesus. Dengarkan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Mereka mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Iya. Aku kemana? Aku Yesus kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Iya. Aduh Juma nggak nyambung kamu ini. Aduh Juma. Juma. Aku Yesus mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku berjalan ke sinagoge. Muridku berjalan kemana? Aduh Juma. Makanya itu Kak. Aduh Juma. Aduh Juma. Aduh Juma. Loh, ini simple. Aku Yesus mengajar Taurat di bait suci, sinagoge. Masuk ke dalam aku sujud, melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Baru aku masuk ke dalam. Di dalamnya tidak ada patung. Di dalamnya tidak ada pemakan babi. Di dalamnya tidak ada kemudian orang yang tidak bersunat. Aku ke situ ibadah. Pengikutku kemana? Pengikutku kemana? Pengikutku kemana? Bang. Jadi di mana? Dalil. Di mana tertulis? Dalil. Di mana Dari kitab mana? di Al-Quran? Dalil. Islam Dalil. harus disunat. Dalil. Ayo, tunjukkan Islam harus disunat di mana? Yesaya Si Muhammad sunat 52 nomor 1. Aduh, dengar dulu aku Juma. Muhammad disunat enggak? Yehezkiel Di mana di 44 Al-Quran nomor ditulis 6, disunat? nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram Di mana di hukumnya. Al-Quran?
Islam Haram itu harus hukumnya, disunat. haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Aduh, Juma. Boleh nggak orang Di Kristen mana? masuk ke sinagoge, ke mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi Yesus? Boleh nggak? Juma. Jawab dulu aku. Di mana? Boleh tidak? Di mana di Al-Quran Islam Boleh itu tidak? harus disunat? Di mana An-Nahl di ayat Al-Quran 123. Muhammad disunat? An-Nahl ayat 123. Kami pengikut Kristus mau di mana-mana pun itu tidak masalah. Yang penting firman-Nya itu, ya firman-Nya itu kami jalankan. Iya, saya ngerti. Sekali aku lagi, bertanya saya sama berdiri kamu. nih, saya berdiri ya. Ya. Saya kasih penghormatan kepada orang mengakulah Kristen. Yesus Tuhan. Saya Bang Suma Mengakulah mengakui Yesus Tuhan. bahwa Kristen itu Yesus adalah Tuhan. pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya Ya. kemudian, Kristus mana yang engkau ikuti? Kristus anak Maria ke sinagoge, mikdas. Kristus yang kamu ikuti ngajarkan ke gereja. Ya, di gereja itu kenapa? Karena ada baptisan Juma. Ya, baptis. Anda baca Udah, Juma. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Satu hal yang sangat menyakitkan hati Elohim. Atas dosa-dosa kalian wahai Bani Israel, aku telah ampuni. Tapi satu dosa yang sangat menyakitkan hatiku adalah engkau memasukkan orang-orang Yunani ke tempat ibadahku. Orang-orang yang tidak bersunat kau masukkan ke dalam tempat ibadahku. Itulah satu hal yang sangat menyakitkan hatiku, kata Tuhan. Ya, memang Israel dulu memang pendosa Juma. Makanya Yesus harus turun. Jangan begitu. Dosa. Tuhan Tapi sangat jangan- murka. Semua, kata Tuhan, semua dosa-dosamu yang lalu telah aku lupakan. Tapi satu Ya. dosamu yang tidak bisa aku lupakan. Yaitu ketika engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Jadi Berapa bang? Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Anda baca Yesaya 52 nomor 1. Yerusalem Jadi haram hukumnya dimasuki, kota kudus Yerusalem haram hukumnya dimasuki orang-orang tamek, orang-orang yang tidak sunat kulub. Ketika nanti domba-domba Israel dibimbing oleh para gembala menuju kepada Israel baru, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh satu kalangan dengan gembala. Kemana kalian pergi? Ketika gembala datang untuk mengambil domba-dombanya yang bersunat, kemana Kristen akan digembalakan? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pakai cincin lagi. wah, itu karena nggak percaya Tuhan. Kena lagi. Lenyahan daripada aku. Pakai cincin Soalnya lagi jalan kita. nggak ada untuk kalian. Tidak Hah? ada Soalnya cerita jalan tidak ada. Yesus masuk ke sinagoge. Pada kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus senantiasa masuk ke sinagoge pada tempat kelahirannya di Nazaret. Seperti biasa dia tampil di depan umum membacakan Alkitab. Yang dibacakan adalah Yehezkiel, yang dibacakan adalah Yesaya, yang dibacakan adalah Keluaran, bukan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Padale dan seterusnya. Bukan itu yang dibacakan oleh Mana Paulus. tadi, Bang? Yang dibacakan Mana adalah dalilnya? kitabnya Injil orang berapa? Yahudi. Injil berapa? Yesus murka bahwasannya membawa orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya. Di mana? Dalil mana? Yehezkiel 44 nomor 9 nomor 9 aja dulu gue baca. Jangan Ini nomor tuh. 8. Baca. Pakai cincin lagi ya. Coba baca semuanya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan pakai cincin lagi? Saya tolak Karena saya dengan lepas nama cincin Yesus. pun percuma. Roh jahat, setan tidak Bukankah berkuasa. kami telah memanggil namamu, bernubuat pakai namamu, Tidak mengusir setan berkuasa. pakai namamu, Roh jahat, bermujizat setan. pakai namamu. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, wahai tiara kuntilanak, engkau adalah pembuat kejahatan. Juma dengar. Matius 7, Dukun-dukun nomor itu. 22, nomor 23. Juma, Aku nyalakan lampu dukun-dukun dulu. itu ada juga loh yang memiliki nama Yesus dibuatnya. Ada juga kayak gitu. Bukan pengikut ya. Bu, sabar Bu, pelan-pelan Bu, pelan-pelan Coba Bu. dibacakan dulu yang dibilang si Juma itu tadi. Semua dibaca. Silakan Anda baca. Silakan atau Yesaya 52 nomor 1 Anda baca. Boleh nggak orang Kristen masuk ke Yerusalem baru? Kenapa tidak boleh? Gak bisa.
Itu aja kuncinya. Dalil Juma. melarang. Siapa yang Dalilnya mengikut aku? melarang. Siapa yang mengikut aku? Dalilnya Akulah melarang. jalan. Akulah jalan. Alah itu terus Akulah jalan. Hah? Jalan Yesus itu adalah, Bu, jalannya Muhammad Yesus ada yang itu, bilang, akulah jalan. Berarti kan nggak ada jalan Ibu, untuk surga. jalan yang ditunjukkan Yesus itu menyembah Yesus atau menyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Kami kuncinya udah itu, ya Juma udah kuat itu. Udah. kuat. Akulah jalan kebenaran. Daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah, kalau itu pilihan Anda, tidak ada paksaan. Itu kan Silakan, orang jahat. tidak ada paksaan. Orang jahat Juma. Orang jahat. Silakan. Di Al-Quran, Juma, Silakan dengan Surah dengan Maryam pola itu. Anda, silakan. Iya Juma, jadi kamu Apa? jangan Kenapa kamu Surah tantang. Maryam? Itu sudah kuat Juma. Akulah jalan kebenaran Juma. Itu Kalau udah kuat dia Juma. jalan, apakah dia tujuan? Nice, Iya. bener. Dialah jalan Juma. Apa, ha? Kalau nggak ada jalan, Jalan nggak ada menuju ke tujuanmu. Monas. Jalan menuju ke Monas, apa ke Monas? Memang banyak jalan Menuju Juma. Roma. Tapi itu Juma akan dibuang. Akulah itu bukan jalan. yang benar. Akulah Juma. jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas kalau tidak melalui aku. Ya itu tadi. Apakah Kalau nggak ada kemudian jalanmu, apa bisa jalan kau ke menuju Monas itu adalah Monas? Kalau nggak ada jalanmu, Hei. apa bisa kau ke Monas? Kalau nggak ada Yesus, Tidak bisa. apa bisa kau ke surga? Nah, Juma. berarti jalan adalah titian menuju Monas, Jalan bukan adalah Monas, Yesus. betul? Jalan adalah Yesus. Ya. Selainnya itu nggak ada jalan. Tujuan adalah Tujuannya tujuan ke adalah surga. Surga. Bapak kan tujuannya. Nah, apakah Ya, Bapak jalan itulah menuju surga. Bapak itu adalah Gimana Bapak? ini? Bapak Hei, itulah Begini surga. loh Apakah jalan- Bang. Bapak Bapak Yesus itulah dan surga. Roh Jadi Kudus jalan itu kita sama adalah gitu loh. Yesus. Berulang Alah. kali saya katakan. sama lagi. Ini Aduh, kalau sama kebenaran lagi. nggak Ya mau itu memang terima ini. sama. Ada Itu aja fakta. ini. Itu faktanya. Begitu. Coba, baik. Tolong yang lain diam. Tolong kau tunjukkan kesamaan antara Yesus dengan Bapak. Satu aja. Itu sama Bang. semua Juma. Karena Diam, rohnya itu- ibu Tiara, saudariku, diam dulu. Saya minta kepada Josafat ini yang mulut besar ini. Tolong kau tunjukkan kepada saya satu data Yesus dan Bapa itu sama. Ya, ambil di Matius Kesamaannya yang- satu aja. Kuntilanak, diam dulu. Satu aja kesamaan antara Bapa dengan Yesus. Satu aja. Satu. Lama kali. Bentar ya Bang, bentar. Lama kali berarti Anda berbicara itu hanya nyerocos saja tanpa ilmu. Itulah Ya kelebihan Juma, Kristen. kau sabar kau Berbicara. Juma, biar diambil ayatnya Juma. Kalau berbicara itu harus ada data dulu baru ngomong. Jangan kayak monyet. Bersuara tapi dia tidak ngerti apa makna suaranya. Itu monyet. Kalau Itu beda, manusia Juma. itu paham dulu baru berbicara. Paham dulu baru bicara. Yesus dan Bapa adalah sama. Kesamaannya satu aja. Langsung diam. Mencret sedunia. Macet kan? Yesus Juma. bayi. Bapak. Yesus dikandung. Bapak. Yesus manusia. Bapak. Yesus mati. Bapak. Yesus berdoa kepada Bapak. Bapak berdoa kepada Yesus. Dengarlah seruanku. Sakit. Udah Oke, ya. Bang. Udah ya. Ya. Di situ Udah ya? jelas Bang, Nah. di situ jelas kan berdasarkan Coba. dalam ayat Alkitab kan. Kalau nggak salah Silakan. di Matius 28 ayat 19 sama 2 Ya. Korintus 13 gitu. Di situ jelas mengatakan Yang loh, saya Bang. yang Enggak. saya minta satu bukti kesamaan antara Yesus dengan Bapa itu apa? Yesus itu adalah Satu Tuhan bukti aja. Bapa. Kepadaku telah diberi kuasa. Sudah tidak sama karena Bapa tidak diberi kuasa. Bapa yang memberi kuasa. Apalagi? Diberi. Mama Udah ngomong aja Nggak dulu bisa, kau, nggak Juma. bisa. Ngomong dulu kau Juma. Saya ngomong. simpulkan. Kristus Saya ayatnya. simpulkan. Sejauh manapun kepercayaan Kristen tentang Yesus itu hanya berujung kepada angan-angan, khurafat dan harapan palsu. Mana buktimu? Buktinya Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang? Ya kaulah itu Juma. Makanya di situ Saya tidak dikatakan pernah manggil kan, Yesus Tuhan.
Loh, Saya tidak pernah bermujizat. Makanya Kalian kita tadi oleh barusan kejahatan ngusir itu. setan pakai nama Yesus. Dalam nama Iya. Yesus. Kan kalian. Tapi cincinmu itu nggak berfungsi Sementara lagi orang Juma. yang mengusir setan dalam nama Yesus itulah yang kemudian diusir oleh Yesus. Hayo. Ya bukan Juma, itu jangan kamu salah kaprah. Banyak sekarang dukun-dukun Kok Juma salah kaprah memakai nama pula? Yesus. Ya. Kok Kamu salah nggak kaprah percaya, pula, Juma? Ibu? Jangan. Yang jangan memakai kamu nama salah Yesus kaprah. mengusir setan itu agamanya apa, Ibu? Mengusir setan memang Yesus harus diajarkan kita mengusir setan. abang ini Setan berbelit-belit. berkuasa. Bukan- coba. bukan- Abang Ya. abang ini Saya berbelit-belit. ulang supaya tidak dituduh berbelit. Supaya tidak dituduh berbelit, saya ulang. Yang mengusir setan pakai nama Yesus bukan Diteng. Islam. Anda silakan bicara. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kalau saya Juma. menjawab bukan Islam. Juma. Kalau Anda Ya orang kan Juma bikin obat-obat itu kan Tuhannya dipanggil kan Juma. Iya kan Juma? udah ya. Bukan Udah ya. begitu loh, Bang. Artinya begini loh. Kristen Mau- Lu masih Kenapa? bisa juga Mau- ketawa, masih tertawa rupanya. Loh. Masih juga tertawa. jelas. Hei, Ya karena Yesus Yesus adalah ditanya. Bapa. Ya Yesus adalah Dengar, Bapa dengar. gitu loh. Adalah Bapak Juma. Yesus itu satu. Yesus Bapa. Coba dalilnya. Yesus sama Bapak sama. Coba Ya udah dalilnya. buka aja Yohanes 10 ayat 30. Mau nggak dibaca? Aku dan Bapa adalah satu. Oke, Iya, nice. buka. Oke. Itu jelas. Oke, baik. Baik. Mohon maaf Baik, kepada saudara dengar, Muslim. dengar. Di Quran Dengar. di mana mengatakan Dengar. Muhammad adalah Dengar. Bapa atau Tuhan, sedangkan Muhammad Dengar. aja takut kepada manusia. Dengar. Dan Jangan itu kebawa fakta nabiku gitu di loh. sini. Jangan baca kebawa aja, Bang. nabiku. Fakta loh, Bang Juma, itu fakta. Kita sedang membahas tentang Kristen dan Islam, bukan tentang Nabi. Anda yang membawa kepada ketuhanan Yesus. Ajaran Benar. Kristen yang tidak Karena- berlandaskan kepada ajaran Yesus. Benar, Anda karena Yesus mengatakan itu aku dan Trinitas aku gitu dan loh. Bapa adalah satu. Iya. Aku Oke, Bapak baik. adalah satu Coba Juma. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Enggak, itu dulu Juma, itu dulu. Malah lari gitu loh. Di sini udah jelas Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Coba Bapa Anda adalah baca satu. ayat sebelumnya. Itu Yohanes 10 kan? Sedangkan di Juma, kau percaya itu kan? jelas mundur di dulu. Injil. Kau percaya kan? Sedangkan Aku sedangkan dan itu Bapa jelas adalah di satu. Injil Kau gitu percaya? loh. Mundur. Saya Itu di percaya. Injil. Nah, Yesus Nah, dan kau Bapa percaya itu kan? satu, Nggak saya ada, percaya. Nah, di Quran Oke. nggak ada terus toh. kenapa kamu nggak percaya bahwa Nah, Yesus adalah sekarang Itu Yesus intinya. dan Bapa mengajarkan Yesus Adalah itu satu. Muslim. Yesus dan Bapa Siapa bilang mengajar Yesus Muslim? Yesus dan Bapa mengajarkan Yesus adalah utusan. Betul tidak? Tidak. Mulai ngaco. Bapak mengutus Yesus. Itu kemanusiaannya Juma. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nggak usah Bapak mengutus jauh-jauh, Yesus. Bang. Nggak Iya, usah maksudnya jauh-jauh. itu Juma. Bapak lah yang mengutus aku. Oke, baik. Ini waktu kita tidak lama lagi ya, teman-teman. Saya ingin tanya kepada saudara Yosafat. Ketika Yesus netek, Bapak ikut? Siapa rupanya yang netek? Emangnya di situ diterangkan Yesus menyusui? Mati meja. Mana dalimu Juma? Di mana? Ayat Lukas. berapa? Yesus Lukas. menyusul Lukas kepada Lukas 11 kepada 11 siapa? nomor Bunda Maria. 27. Coba, Adinda Dito benar gak itu? Lukas 11 27 benar Mana gak? Yesus netek Juma? Sebentar, Kamu saya- jangan macam-macam kau. Lukas 11 27. Lukas 11 berapa? 27. Saya jadi Lukas. error gara-gara Bukankah seorang nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa? Bukankah begitu? Ketika ini Yesus, kita buktikan bahwa Bapak juga ikut netek. Jangan kau bawa nabiku. Siapa Bapak ikut bilang netek. mana Bapak ada ikut netek? Silakan. Adinda Dito Ketika- baca. Ngawur ini si Juma ini. ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan itu antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tetek yang telah menyusui engkau." Bapak dan Yesus satu. Bapak, apakah betul Bapak ikut menyusui wanita dewasa?
Gimana? Mana ayatnya Apakah tadi? Bapak ikut Mana ayatnya tadi? menyusu ke wanita dewasa bernama Maria? Enggak Ayat ada berapa itu tadi cuma tuh? Loh, ayat berapa kamu, tadi? kamu menghina nabiku. Saya kau bertanya, jangan apakah Bapak ikut menyusu kepada wanita Nggak ada dewasa itu. bernama Maria? Di ayat Enggak berapa ada bang? menyusui. Ayat Dalilnya berapa berapa? tadi? Berapa tadi? Biar saya Aku buka. udah baca loh bang. Lukas Mana 11 ayatnya? nomor 27. Nggak ada kopi campur masako. Lawa-lawanya ini Nabi orang Muhammad dituduh katanya mengajarkan menyusui pria dewasa. Ini Tuhan Bapa ikut menyusui. Menurut Anda loh, Yohanes 10 Mana? nomor 30. Anda yang ngaku Emang- tadi kan? Bapak dan Yesus satu kan? Berarti ketika Yesus menyusui, Bapak juga ikut netek wanita dewasa, Cak Ayu. Wih, Juma. Itu artinya Juma, ya. Kupakai lagi nih, kupakai Iya, lagi, kupakai lagi. Iya, pakai. Iya, pakai lagi. Iya, pakai berarti. aja, juga Ah, nggak pakai masalah. lagi. Nggak masalah, pakai lagi. Semua aja pakai. Yang dimaksudnya itu Juma, yang menyusui itu berbahagialah wanita yang mengandungmu. Terus? Berbahagialah wanita mengandungmu. Dan Itu yang dimaksudnya itu Juma. dan kita ini manusia ini Juma. Ya. Mama dan Mana Itu ada mengarah di situ kepada Bapak Yesus menyusui? emangnya bang. Mana lah? Coba. Emangnya jelas di situ Yesus disusui gitu. Kau jangan ngaur kau Enggak. Juma. Jelas jadi enggak? siapa? Jadi siapa Loh. yang netek yang dimaksud di situ siapa? Ya kita ini manusia sekarang. Manusia sekarang Juma. Manusia sekarang. Berbahagia. Coba Juma, original makanya teksnya itu coba. tahu. Adinda, coba dibaca. Coba dibaca Original terjemahan teksnya. lama Baik. Aduh. masih atau ada. perikopnya coba baca perikopnya membahas tentang apa itu? Perikopnya siapa yang berbahagia? Cuman 2 nomornya itu. Perikopnya paling sedikit ini. Oke. Original teksnya Ketika Yesus berbicara, Yesus ya bukan kita ya. Yesus atau kita? Iya, Yesus yang berbicara. Nah Yesus. Sekarang ini Yesus Juma. Iya, Apa kata Tuhan. wanita itu kepada Yesus? Apa kata wanita itu kepada Yesus? Apa kata wanita itu kepada Yesus? Gini loh. Berselurah. Jangan kayak gitu napa. Jujur. Berserulah kata Allah. seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah Kepada siapa? ibu yang telah melahirkan engkau dan susu. Engkau siapa? Engkau siapa? Engkau ya kita. Kita. Mama penipu. Loh, oke. Penipu. Masa- Pret. Loh, kok penipu? Jadi masa Hei. Yesus gini? Kenapa kita di Lah. situ yang berbicara Yesus dengan perempuan Iya, itu? Jadi Ya, kau Tuhan. lahir gak menyusui kau? Loh, Hah? kenapa jadi Kau kita? lahir gak menyusui? Di situ Yesus, ketika Oh, Yesus lagi. masih berbicara, berserulah seorang perempuan kepadanya, berbahagialah buah dada yang engkau mimi. Apa sih orang-orang ini? Masa Yesus nakal. apa yang ngapa? Bibir. Masa Yesus berbicara kepada dirinya Sekarang sendiri? saya tanya sama membilangkan saudara. dirinya sendiri. Sekarang- Benar nggak? sekarang saya Artinya tanya begini, sama saudara. Artinya begini. Yesus Contoh, ini contoh. 100% Bentar. manusia. Diam. Yesus Oke, ini oke. 100% manusia atau bukan? 100%. Nyata. 100% Butuh manusia. tete. Butuh tete. Ya kalau itu nggak tahu. Beda tahu. Di mana Tadi ada dibilang Yesus 100% menyusui? manusia. Karena itu nggak ada dalilnya. Iya nggak itu ada dalil ayatnya. yang tadi itu apa? Dalil dari mana? Lukas 11 Eh, nomor Juma, 27 Iya. itu. Juma. Jelas di Coba- situ. coba kamu yang baca. Yang mengandung yang menyusuimu. Oke. Coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Se- Coba. Saya yang baca ya. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau dan susu Engkau. yang telah menyusui engkau. Engkau.
Apa kata Yesus? Selanjutnya apa kata Yesus? Oke bang. Yang mendengarkan firman Tuhanlah yang berbahagia. Gitu cara belajarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, saya kira cukup untuk sementara teman-teman. Dinda Dito, adik saya luar biasa sudah hadir di sini. Saudara Josafat dan juga Ibu Tiara, maafkan ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Pada intinya materi kita ini adalah edukasi. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalamnya itu karena cuaca yang begitu membuat kita semangat sampai cara-cara kita, metode kita menyampaikan mungkin ada agak sedikit gokil. Saya minta maaf untuk itu. Dan kalau ada masukan ilmu yang bermanfaat, saya kembalikan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa tertuntun untuk mendapatkan hidayah. Maafkan atas segala kekurangan kumal kita ini. Dan maafkan juga atas kekurangan saya secara pribadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Anda menyertai kami di sini bersama dalam bingkai persaudaraan anak bangsa antara Islam dan Kristen. Wujud bahwa kami anak bangsa saling mencintai dan menyayangi adalah saling mengingatkan, saling mengedukasi, saling mengkritik yang membangun, bukan mencela satu sama yang lain. Adapun yang membuat kita kemudian saling tersudutkan hanya karena data-data yang kita sajikan. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Habis Isya kita jumpa lagi. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang memberikan gift panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat, berkat, rezeki yang melimpah yang datangnya tak terduga. Demikian. Mungkin ada ingin disampaikan, saudara Yosafat barangkali atau Ibu Tiara atau kan Terima Dinda kasih Dito? Bang Juma. Sama-sama saudaraku. Muslim, mohon maaf. Baik. Salah katanya ya. Cukup Baik. abangku. Mantap. Oke, Oke, makasih. thank you, Ibu Bang. Tiara mungkin? Ya, sama-sama Bang. Oke, Ibu terima Tiara. kasih Bang Juma. Sama-sama Ibu. Oke, Sehat selalu, terima Bu, ya. kasih Bang Juma. Kalau ada salah, minta maaf ya Bang Juma. Sama-sama Ibu. Saya guyon bercanda, dimaafkan ya Bu ya. Oke semuanya. Barakallahu fik semua. Semuanya kita Indonesia jaya Oke. terus. Jayalah negara Bye. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuhan wabarakatuh. Yesus memberkati. Madodo nyawana. Na 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 na. Oh my God. Kita buat thumbnail dulu, teman-teman. Judul video pendek yang saya buat, ujung-ujungnya Tuhannya Nete. Benarkah? Silakan yang mau ke YouTube Bang semua, Zulkifli Emak Bas Official. Teman-teman di subscribe channel Zulkifli Emak Bas Official ya, 6.000 yang ada di sini. Kalau Anda ingin menonton materi-materi debat Bang Suma, semuanya ada di sana, lengkap di sana tersedia. Kalau di TikTok habis dimatikan ini hilang langsung seketika materinya, tapi di YouTube itu tersimpan dengan rapi. Silakan Anda masuk ke sana, di subscribe channel saya Zulkifli Emak Bas Official. Saya tunggu ya teman-teman sekalian. Dan juga yang ada di sini 5.000 orang mantap memandang, silakan di follow akun Bang Suma, akun yang ini ya. Nanti insya Allah habis sisa kita live lagi. Kita tunggu penggawa-penggawa dari gereja turun, pendebat-pendebat Kristen turun untuk diskusi kepada kita. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Muslim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pamit ya. Mari di